Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuku Anwar Sanusi dalam satu video yang akan kita bahas mengenai satu keadaan Aceh yang masih terus berlanjut, yaitu masalah Pilkada Aceh. Oke kawan-kawan semua, saya berharap ke depan lagi jangan ada orang yang ingin menjadi jago sendiri dalam mengurus UUPA atau MOU. Selalu kita dengar hingga membuat sakit telinga para dewan-dewan dari Partai Aceh ketika kampanye. Mereka selalu ngomong satu benda yang sama, seragam satu Aceh, yaitu ingin memperjuangkan MOU. Tapi nyatanya hasilnya pilkada di 2022 saja mereka tidak bisa perjuangkan. Maka di sini saya mengajak semua kawan-kawan untuk belajar lagi dan terus belajar. Karena kita tahu dulu banyak sekolah-sekolah dibakar di Aceh, sehingga melahirkan generasi-generasi yang tidak dapat menyelesaikan setelah dia berjanji. Ini satu pernyataan bodoh atau lelucon yang bodoh menurut saya ya, ketika mereka bicara memperjuangkan sesuatu tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Dan saya berharap juga kepada semua rakyat Aceh agar melihat, menilai dan menimbang-nimbang ketika ada calon anggota dewan ke depannya. Walaupun mereka menjanjikan prasarana VIP kepada rakyat, tapi lihatlah mereka. Beginilah soalnya kita mau ngomong ya. Kita ingin memilih pilot. Ada banyak pilot kita ingin pilih. Ada pilot yang menjanjikan fasilitas VVIP kepada kita. Ada pilot yang tidak menjanjikan fasilitas VVIP. Dia hanya biasa-biasa saja. Tetapi dia pandai dalam membawa pesawat terbang. Dia pandai, tapi dia tidak menjanjikan apa-apa. Dia pandai dalam membawa pesawat. Tetapi si pilot yang menjanjikan fasilitas VVIP, tapi dia tidak bisa membawa pesawat terbang, ya jatuh ke laut atau terlanggar gunung atau apa. Tentunya kita harus memilih si pilot yang pandai membawa pesawat terbang walaupun dia tidak menjanjikan VVIP, fasilitas kepada kita, fasilitas mewah. Itulah gambarannya saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat Aceh ke depannya agar lebih pandai lagi dalam memilih dewan-dewan di bumi Serambi Mekah ini, agar kita lebih mengenal apakah dia seorang yang bijak, apakah dia orang yang baik, apakah dia orang yang pandai. Terkadang kita memilih seorang paket C karena dia terlalu pandai dalam berbicara, dia terlalu pandai dalam mengumparkan janji-janji. Ternyata seperti sekarang kita lihat, pilkada aja tidak bisa mereka perjuangkan di tahun 2022. Tetapi kalau kita dengar mereka ngomong itu, wah, bertuh gunung. Nyamban saudara apa? Nyamban. Jadi sekian saja video pada hari ini. Sekali lagi saya tekankan ke depannya, masyarakat Aceh harus lebih jeli, lebih teliti lagi dalam memilih dewan-dewan di bumi Serambi Mekah ini, agar Aceh tidak lagi terjerumus kepada lubang yang sama, kepada masalah yang sama, yang terulang-ulang di bumi Aceh ini. Jadi semua masyarakat Aceh harap mempertimbangkan nasihat dari video saya ini, dan kita lebih baik ke depannya. InsyaAllah pada tahun 2024 akan ada barisan-barisan pemimpin-pemimpin Aceh yang lebih bagus tentunya,
yang lebih fokus dalam mengurus masalah-masalah Aceh, bukan masalah-masalah kepentingan pribadi mereka atau kepentingan kelompok mereka yang mereka utamakan. Sekarang kita lihat sudah 2 tahun ini berapa banyak kepentingan masyarakat duafa yang diabaikan, seperti rumah bantuan tidak dibangun. Sementara kepentingan kelompok mereka, kepentingan pejabat-pejabat tinggi semua diadakan. Itulah kenapa kita harus memilih pemimpin yang jujur, yang amanah, yang fatanah. Jadi saudara-saudaraku semua masyarakat Aceh, agar lebih paham ke depannya. Sekian saja video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga puasa kita di yang ke-12 hari ini bisa terlaksana dengan aman dan sampai ke masa berbuka, dan kita diberi kekuatan untuk melanjutkan 18 hari lagi puasa di bulan Ramadan yang berkah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.